Kita tengoklah dulu si Chelsea ini berada di peringkat berapanya sekarang. Berada di peringkat 8 rupanya di bawah Liverpool dan juga Brighton. Apa si Graham Potter ini? Biasa dia bawa tim papan tengah ke atas. Coba kalau sekarang, biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang pertandingan Liga Inggris yang udah main kemarin itu. Tapi hampir sama dengan minggu sebelumnya, ada aja tim besar yang juga terpongkeng di minggu ini. Ada yang minggu lalu kalah, minggu ini menang. Ada yang minggu lalu menang, minggu ini kalah. Ada juga yang udah 3 kali kalah terus. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu sama kalian kalau Top 11 baru aja ngerilis limited time challenge yang disebut Penalty Clash. Ini tuh event spesial di mana kalian bisa mewakili suatu negara dan membantu negara itu menjadi negara teratas di papan klasemen. Kalian gak cuma bisa mengelola klub bola kalian di Top 11 aja, tetapi dalam event ini kalian juga bisa adu penalti. Bisa jadi penendangnya maupun bisa jadi penyelamat gawang dengan berperan jadi kipernya. Harus kalian uji sendirilah diri kalian di kedua sisi bola. Apakah kalian nendangnya macam legend Panenka kita? Atau malah nangkap bolanya macam Sicarius? Buat kalian yang belum tahu apa sih game Top 11 ini? Kayak baru keluar dari hutan kalian. Game keren kayak gini pun gak tahu kalian. Ini gue jelas ya. Jadi Top 11 ini tuh game football manajemen gratis versi mobile di mana kalian bertanggung jawab atas setiap aspek klub kalian. Mulai dari sign tim berisi para superstar sampai membuat stadion kalian sendiri. Ini klub kalian, aturan kalian yang buat, dan seluruh dunia sepak bola itu ada dalam genggaman kalian. Perhatiin gak tuh? Event baru ini sepenuhnya PvP ya wak geng. Player versus player. Jadi bakal matchmaking dengan pemain lain di seluruh dunia buat nengok siapa dari kalian yang bisa terpongkengkan satu sama lain. Kalian gak hanya bisa berkontribusi buat posisi negara pilihan kalian di leaderboard, tapi kalian juga bisa menduduki peringkat teratas secara individual. Biar tahu kalian rasanya pucuk dingin bos. Raih kalian lah poin itu biar kalian berkesempatan mendapatkan hadiah yang keren habis. Akan ada banyak hal seru yang terjadi selama season baru Top 11 ini untuk merayakan momen spesial ini. Jadi kalian pastikan untuk bergabung sekarang juga. Gamenya ini tersedia di Google Play, App Store, Huawei, Microsoft Store, dan web browser. Tapi biar nggak repot udah kalian klik aja linknya ada di deskripsi. Biar kalian bisa ngerasain serunya bermain game Top 11 ini. Oke. Match kemarin adalah minggu terakhir IPL karena setelah ini akan dihentikan selama 6 minggu karena Piala Dunia. Biasanya setelah balik dari Piala Dunia ada aja pemain yang tiba-tiba jago dan ada juga yang tiba-tiba jadi pao. Hujan gol terjadi di Tottenham Hotspur Stadium ketika Tottenham menghadapi Leeds United. Gak tanggung-tanggung, 7 gol tercipta di pertandingan ini. Yang hebatnya lagi, anak asuh Antonio Conte berhasil comeback dan menang dramatis. Dari awal laga, Terpongkengham ketinggalan terlebih dahulu dari tim tamu melalui pemain Leeds yaitu Summerfield di menit 10. Kemudian dibalas oleh Harry Kane yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Udah berapa kali si Kane ini ngebantu Terpongkengham. Memang beban klub ini ada di pundak dia dan juga si Conte. Yang lain ini cuma pelengkap aja ini. Gitu babak pertama mau habis, Terpongkengham malah kebobolan. Giliran Rodrigo yang berhasil membuat timnya unggul 1-2 atas tim tuan rumah. Conte pun di babak pertama ini peninggali. Kok kayak gini lah ngelatih orang ini? Suka kali kalah. Enceng lagu bentar lagi, main-main aja bentur kerja orang ini. Masuk di babak kedua, Davies mencetak gol dengan tendangan kerasnya setelah kemelut terjadi di gawang Leeds. Saking kerasnya, 2 pemain Leeds pun gak bisa ngebendung tendangan si kawan ini. Sering latihan nendang di laut kayaknya dia, sama macam Hyuga. Makanya bisa keras kayak gitu tendangannya ya kan? Kalau si Lingard latihannya kayaknya sama Ishizaki, makanya berselemak dia. Sampai di menit 80, Leeds berhasil mempertahankan kemenangannya, tapi setelah itu, tepatnya di menit 81 dan juga 83, Leeds kebobolan 2 gol dari 1 pemain. Bukan Harry Kane, tapi Ben Tancur yang berhasil membuat comeback dan mengamankan 3 poin penuh di match ini. Terpongkengham pun masih berhasil mengamankan posisinya di 4 besar setelah menang dramatis. Seperti biasa, striker yang baru dibeli dari Everton yaitu Richarlison gak bisa berbuat banyak di match ini. Kayak gini kok bisa lah dipanggil timnas Brazil. Tapi ya udah lah kan, namanya rezeki dia. Padahal kan kalau si Lingardino aja orang Brazil, kurasa lebih layak dia masuk timnas Brazil daripada Richarlison ini. Timnas balet Brazil tapinya. Kemudian kita langsung aja bahas pertandingan sang pemuncak klasemen IPL musim ini. Diam-diam, diejek terus, tiba-tiba udah peringkat 1 aja terus orang ini ya kan. Siapa lagi kalau bukan Meriam Lontong yang kembali menang dengan skor 0-2 atas tim tuan rumah yaitu Wolverhampton. Ayo, siapa lagi yang mau kami jadikan tumbal? Gak sabar kali kami ini ngangkat trofi. Kau nol, gak sebaik kali bacot kau nol. Arsenal kami nih, makin pucuk dingin bos ini kami nih. Yalah, suka hati kalian lah. Namanya menang ya bebas aja lah, asal kalau kalah jangan pula kalian marah. 2 gol yang tercipta di pertandingan ini, dua-duanya diborong sama kapten Arsenal yaitu Martin Odegaard di babak kedua. Dengan kemenangan ini, Arsenal berhasil memperlebar jarak dengan City menjadi 5 poin. Cukup loreng nih berada di peringkat 1 sampai Natal nanti. Cuman harus kuakui lah, kayaknya gak ada yang bisa prediksi Arsenal bisa memimpin klasemen sementara di musim ini. Bahkan kalau kita tengok musim lalu, Arsenal melawaknya banyak kali. Dibanding sama musim ini yang cukup serius. Jadi selamatlah buat Arteta yang berhasil sejauh ini dan menjadi nomor 1 di IPL sementara. Tapi paruh musim ini ajanya. Paruh musim kedua nanti kita juga gak tahu. Soalnya belajar dari pengalaman, ada juga nih orang ini pas paruh musim peringkat 1, begitu di akhir musim juara pun enggak.
The Reds Liverpool kemarin meraih hasil positif ketika menang dengan skor 3-1 melawan Liverpool Academy yaitu Southampton. Dan di pertandingan ini biarpun Liverpool lagi pau, nggak mungkin lah dimenangkan Southampton. Karena keuangan orang ini kan tergantung pemain yang dibeli sama Liverpool. Liverpool bermain tidak ditemani pelatih mereka Jurgen Klopp karena sanksi yang diberikan FA kepada pelatih asal Jerman itu waktu bertanding melawan City. Si Klopp cuma bisa duduk di tribun dan mengontrol dengan laptop dan juga mikrofon. Ini pelatih apa agen situs judi, aku pun bingung ya kan. Gol pembuka di match ini dicetak oleh penyerang asal Brazil yaitu Firmino. Dia pun termasuk salah satu pemain yang bagus di match ini dengan memberikan 1 gol dan beberapa kali merepotkan Soton. Biarpun dia lagi gacor di musim ini, tapi tetap dia nggak dipanggil timnas. Kalau nggak pindah negara aja kau bang ke skuad Selecao yang satu lagi. Kalau di Selecao ini striker utamanya nggak guna kali soalnya sekarang. Tapi kedudukan sempat seri. Southampton berhasil mencetak gol dari penyerang mereka si Adams. Cuman gol ece-ece aja nih ini. Habis itu kena bantai orang ini dengan 2 gol dari abang-abang Uruguay yaitu Darwin Nunes. Mak, nggak ada klub jago kali kok ya. Coba kalau ada si klub, jangankan pemain lama, pemain baru aja udah muak sama dia. Selain nyetak brace, Nunes di match ini tampil GG kali. Dan hampir aja dia nyetak hat-trick andai sundulannya nggak baling. Kalau sempat hat-trick dia apa nggak naik kali namanya? Sama aja nol, nyetak banyak gol pun dia di match ini, nanti di match selanjutnya masuk angin juga nya. Dan semua gol yang tercipta di pertandingan ini semuanya di babak pertama. Dengan hasil kemenangan ini, Liverpool masuk ke 6 besar IPL sementara. Tapi tetap masih di bawah MU. Next, kita ke The Blues alias plastik biru yang harus tunduk di tangan Newcastle United. Asik kalah terus orang ini gue tengok. Ini Chelsea apa Terpongkengham? Aku pun bingung. Terpongkengham aja menang kemarin ya kan. Tapi masih bagus lah aku pikir Chelsea di match ini. Soalnya lawan tim peringkat 3 cuman kalah tipis aja nih orang ini. Buat fans Chelsea, aku cuma mau ngingatin. Chelsea sekarang udah beda sama Chelsea yang kemarin-kemarin. Pas ada si Werner kemarin, Chelsea masih jadi kandidat juara. Kalau sekarang jadi tim papan tengah. Yang paling menyedihkan di match ini legend Arsenal yaitu Aubameyang duduk manis di bench sampai pertandingan berakhir. Makin kesini memang makin turun performanya ya kan. Kayak mana bang? Udah bisa lah nanti Januari kau nyari tim baru. Mau main di liga mana kau bang? Pilih. Cina? Apa Amerika? Atau mau pulang kampung aja main di Liga Gabon? Di match ini, The Memphis berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dicetak oleh pemain Newcastle yaitu si Willock. Dengan kemenangan ini, Newcastle semakin kokoh di peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris dan terpaut 1 poin dari Terpongkengham. Kita tengoklah dulu si Chelsea ini berada di peringkat berapanya sekarang? Berada di peringkat 8 rupanya di bawah Liverpool dan juga Brighton. Apa si Graham Potter ini? Biasa dia bawa tim papan tengah ke atas. Coba kalau sekarang, tim papan atas dibawanya ke balik papan. Next, kita ke Manchester City yang menjamu Brentford di Etihad Stadium. Wih, udah mulai ramai ku tengok fansnya orang ini ya. Banyak juga yang datang ke stadion. Kayak gitulah nol kalau tim yang selalu berprestasi. Pasti nambah terus fansnya. Iya, tapi yang herannya aku Manchester yang satu lagi. Bisa banyak kali fansnya padahal prestasinya nol. Itu kan sekarang nol. Kalau dulu ngeri kali Manchester merah itu nol. Cerita dulu pula. Kalau cerita dulu Bunda Korla pun masih perawan. Di pertandingan melawan Brentford, Guardiola menyiapkan 11 pemain andalannya dan gak ada cerita mau ngasih poin ke Lebah FC. Haaland main, Foden main, dan Grealish pun disimpan bahkan gak dimainkan sampai akhir pertandingan. Soalnya si Guardiola tahu kalau dia dimainkan pun gak adanya gunanya. Tapi di match ini, City yang biasanya selalu mencetak gol cepat, ini kebobolan terlebih dahulu berkat pemain andalan Brentford yaitu Ivan Toney. Kayak gini lah baru namanya striker yang berguna. Seringnya nyetak gol gak kayak ini. Barulah di akhir babak pertama, City berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat tendangan yang keras dari Phil Foden. Masuk di babak kedua, ada insiden yang terjadi dari pemain City yaitu Laporte yang mengalami luka di bagian kepala dan harus ditangani oleh tim medis. Laga pun terhenti sebentar akibat luka yang dialami Laporte. Ngeri kali pemain Brentford ini, main siku aja bah. Yang dikiranya ini UFC. Di match ini kayak betul frustasi kupikir para pemain City ini. Dikit-dikit minta penalti, macam gak bisa nyetak gol murni. Yang jelas lah dulu, ini City apa Barcelona? Ada juga insiden di mana Cancelo waktu lagi bawa bola terjatuh di kotak penalti dan wasit melihat Cancelo diving. Cuman ada respect di sini karena Cancelo mengakui kalau dia memang diving. Ginilah baru paten. Ngaku kalau memang diving. Jangan kayak abang kambing kita ini. Kalau dia diving gak dikasih penalti, nangis pun mau. Pertandingan masih sama kuat 1-1 tapi City seperti bukan mereka yang biasanya. Beberapa kali serangan mereka bisa diantisipasi lawan. Haaland pun gak melakukan apa-apa di match ini. Tumben gak sarapan gue rasa dari tadi pagi. Sedangkan De Bruyne juga terlihat kayak orang kebingungan dan crossingnya banyak kali nggak tepat sasaran. Kalau dia di match ini bisa lah dibandingkan sama Bruno, tapi di match ini aja ya. Malah petaka terjadi di tambahan waktu. City kena serangan balik dan Ivan Toney kembali membuat timnya unggul. Udahlah kalah lah orang ini ya kan. Tepung Kanji pun gak bisa membendung striker andalan Brentford itu. Cuma Elkan Bagot lah yang bisa. Ini adalah kekalahan perdana City di kandang musim ini. Bisa juga nih orang ini terpongking. Kukira cuma di UCL aja terpongkingnya.
Dengan kekalahan ini, City pun tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen Brem lontong. Dan Brentford fix menjadi momok kedua tim dari Manchester merah dan Manchester yang jago tumbang dibuat orang ini. Di match inilah kita bisa tahu kalau Haaland cuma striker biasa. 90 menit berjalannya pertandingan dia nggak ngapa-ngapain. Peluangnya pun nggak ada, cuma bisa marah dan kesel aja. Mirip kali lah sama striker tetangga sebelah. Last, kita ke MU yang menang dramatis di kandang Fulham waktu menjalani match terakhir sebelum jeda Piala Dunia. Untung aja menang, kalau kalah apa nggak enak kali kita ngejeknya ya kan? Kemarin MU main meski tidak diperkuat dengan God yang baru aja membeberkan unek-uneknya selama di MU. Alah bang, jangan serius-serius sekali. Klub lawak mana bisa diajak serius? Dia pun samanya nol, katanya pemain serius tapi pas main malah lebih lawak dari pelawak merah lainnya. Anak asuh Ten Hag tetap menang walaupun bersusah payah kemarin itu. Kapan rupanya orang ini menang mudah? Asal menang orang ini pasti menangnya dengan susah payah. MU unggul terlebih dahulu lewat pemain mereka yaitu Christian Eriksen. Ini adalah gol perdana Eriksen di IPL musim ini dan menjadikan dia pemain Denmark pertama yang mencetak gol selama berseragam MU. Setelah gol dari Eriksen, pelawak dari Manchester ini habis digempur oleh pemain Fulham. Beberapa kali De Gea melakukan penyelamatan dan jatuh bangun menjaga gawang. Pokoknya kalau Enrique nengok De Gea tadi malam kayak mana mainnya, pasti nyesal Enrique nol. Nggak juga, soalnya dibawa pun dia pasti jadi cadangan juga. Di pertandingan melawan Fulham kemarin, beberapa kali orang ini menyerang dari sisi kanan MU yang dijaga oleh Malaysia karena Dalot kena suspend. Kalau menurutku, Ten Hag terpaksa memasang Malaysia karena pelapis Dalot sebenarnya si Wan-Bissaka. Tapi karena si Wan-Bissaka nggak pandai main bola, dia lebih bagus memasang Malaysia yang posisi sebenarnya adalah bek kiri bukan bek kanan. Iya lebih bagus masang Malaysia lah. Soalnya Wan-Bissaka nggak ada pandainya selain sliding. Di babak kedua, Fulham berhasil menyamakan skor lewat mantan pemain MU yaitu Daniel James. Memang gitu kerennya sepak bola ini, pemain pok-pok pun kalau main pakai dendam pasti jago. Pokoknya kemarin karena mungkin ngelawan mantan tim, Daniel James berubah jadi Gareth Bale. Si Martinez pun sakit lambung ngejar anak ini ya kan. Untung aja MU punya Garnacho. Si Garnacho berhasil mencetak gol sebelum peluit panjang dibunyikan. MU pun menang dengan skor 1-2. Sekarang udah tau lah kalian si Garnacho ini ya kan. Kalau akurasi syuting si Choupo-Moting digabung dengan speed dari Jesse Lingard, jadilah spesies baru bernama Jesse Lingard Nacho Pomoting. Karena udah menang, selamatlah buat fans MU ya kan. Pesanku buat MU cuma satu. Habis menang jangan lupa lagi kalian kalah. Jangan menang terus. Kalian itu MU, bukan Arsenal. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Oh iya, jangan lupa kalian download dan mainkan game Top 11 tadi ya wak geng. Linknya udah aku taruh di bawah. Oke, tapi itulah mana imbangku lah kalian main adu penalti. Soalnya kalian lebih jago. Ada ya, dadah wak geng.